Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka kita ingin menjadi bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berupaya untuk tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Baik, malam hari ini kajian rutin Darul Ihsan bertepatan dengan kajian keliling silaturahim dari Ikhwan Mojokerto, dan insyaallah kita lanjutkan malam hari ini sebagaimana kajian rutin di tempat ini, yaitu tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita akan bahas surat Al-An'am ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumudz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Coba terjemahannya dibaca. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah ilah selain Allah yang kuasa mengembalikan kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sepoyong-poyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan
kebaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka akan tertimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ayat ke-46 sampai 49. Kul, katakan Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan pesan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sering di dalam Al-Qur'an ada fi'il amr, satu kata kerja yang bermakna perintah. Kul, katakan, maka yang dimaksud di sini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum adalah kepada siapapun dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang ingin mempraktikkan Al-Qur'an ini. Karena di dalam kaidah tafsir, mengambil pelajaran itu bukan hanya pada kekhususan sebab, tetapi dari keumuman lafadznya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu dengan umumnya lafadz, jangan hanya dilihat khususnya sebab. Oh, ini hanya khusus untuk Nabi, kami tidak seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi hukum itu berlaku untuk Nabi dan juga pelajaran bagi semua umatnya. Nah, kul, katakan Muhammad, ara'aitum, terangkan kepadaku, in akhadallahu sam'akum, jika Allah mencabut, mengambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan mengunci, menutup hati kalian. Man ilahun ghairullah, siapakah sesembahan ilah? Ilah ini bermakna makhluk, yang disembah, yang diibadai selain Allah, ya'tikum bihi, yang mampu untuk mendatangkan kembali. Undur, lihatlah, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami sering berkali-kali memperlihatkan al-ayat. Ayat ini istilah resmi di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kekuasaan Allah. Adapun para ulama memiliki istilah lain yang disebut dengan mukjizat. Istilah yang resmi dari Allah dan Nabi-Nya dengan istilah ayat, yang berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah beri kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa, maka itu disebut dengan ayat. Atau istilah para ulama disebut dengan mukjizat, yang secara bahasa memang artinya dari kata-kata a'jaza yu'jizu, yang berarti melemahkan. Suatu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul untuk melemahkan musuh-musuh mereka. Lihatlah bagaimana berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, summahum yastifun, tetapi mereka dalam hal itu tetap saja berpaling darinya. Kita akan baca penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di sini. Yaqulullahu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tadi dengan memberikan perintah kul, katakan. Kepada siapa? Lihaula'il mukadzibina al-mu'anidin, kepada mereka orang-orang yang mendustakan
dan ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul dan mengingkarinya. Kalimat yang ingin Allah perintahkan untuk disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang mendustakan itu, ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Terangkan kepada saya. Ara'aitum berasal dari kata-kata ro'a, yara. Di situ ada ro'yun yang artinya pendapat. Bagaimana pendapatmu, pendapat kalian? Terangkan kepadaku. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut pendengaran kalian dan penglihatan kalian, yakni salabakum iyyaha kama a'taqumuha. Allah mencabut dari kalian sebagaimana Allah memberikan kepada kalian. Kalau kalian saat ini bisa mendengar, bisa melihat dengan pendengaran dan penglihatan kalian, maka bagaimana kalau Allah nanti mencabut pendengaran dan penglihatan kalian itu? Disebutkannya pendengaran dan penglihatan ini karena memang alat mendengar, alat melihat, ini adalah sesuatu atau panca indera di antara panca indera yang sangat fatal, yang sangat penting, yaitu pendengaran dan penglihatan. Bahkan pendengaran ini memiliki keunikan dan kekhususan. Bagaimanapun manusia keadaannya, sebelum dia mati, maka pendengarannya itu bisa berfungsi. Sehingga ada perintah untuk mentalkin, untuk mengajari, membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang yang walaupun akan meninggal. Kenapa? Karena kalaupun organ-organ yang lainnya itu tidak berfungsi dengan sempurna, bahkan ada yang sudah tidak berfungsi, tetapi pendengaran ini Allah jadikan tetap berfungsi sampai dia mati. Maka orang yang masih hidup diperintahkan untuk memperdengarkan kalimat tauhid kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena pendengarannya masih berfungsi. Kita bisa saksikan ketika enten tiang sing hampir sedo naza atau mungkin sekarat ya, dalam kondisi kritis wis gak iso buka mripate, gak iso gerakaken anggota tubuhe, tapi ternyata masih bisa mendengar. Buktinya apa? Kadang-kadang meneteskan air mata, nangis, berbes mili. Artinya mereka mendengar mungkin ucapan-ucapan keluarganya. Bahkan mungkin saja otaknya juga bisa masih berfungsi. Maka definisi kematian itu yang terbaru, ya, itu termasuk otaknya sudah tidak berfungsi lagi, sudah berhenti. Koma 2 hari, kadang-kadang masih metu iluwe, nangis, berbes mili. Itu berarti mereka masih bisa mendengar. Ya, menirukan. Artinya ketika di talqin, yang ditalqin itu kalimat la ilaha illallah, itu orang mengucapkan, tidak usah menggerakkan bibir itu. Jenengan kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini lambe gak usah napa namanya, gak usah obat. Niku iso nirokno. Sehingga tidak ada kalimat lain yang perlu diajarkan kecuali kalimat la ilaha illallah.
Sehingga Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bukan lakinu maitakum bi istighfar atau bi Allah atau apa. Kalimatnya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua penglihatan. Ini penglihatan ini juga sangat penting. Orang kalau sudah kehilangan pendengaran sekaligus penglihatannya, maka berarti dua organ yang sangat penting itu bisa mempengaruhi aktivitasnya. Sehingga dalam masalah fikih, imam itu kalau buta tidak bisa membedakan tidak bisa menjaga najis, ya itu hanya boleh mengimami sesama orang buta. Karena dia tidak bisa menjaga najis. Cuman kelebihannya orang buta itu apa? Maksiat matanya minim. Ya, tidak ada. Ya. Tapi dalam hal tadi menjaga kesucian, kalau dia tidak punya hafalan, membaca Al-Quran pun sulit. Ya. Walaupun sekarang ditemukan tulisan Al-Quran Braille. Ya kan? Ada. Itu kalau nggak ada kesungguhan tidak bisa. Kecuali buta seperti Syekh bin Baz itu buta ketika remaja, beliau tidak mau diobatkan, tidak mau, tapi daya hafalannya luar biasa, beliau buta ya. Termasuk Imam Tirmidzi kana dhoriron, beliau adalah buta. Dari butanya mereka para ulama dahulu itu ya, yang difungsikan betul pendengarannya. Penglihatannya tidak berfungsi, pendengarannya yang difungsikan. Maka kemudian hatinya nanti yang menjaga. Makanya di sini tiga-tiganya disebutkan oleh Allah. In akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Dan juga Allah mengunci hati kalian. Sudah pendengarannya Allah cabut, penglihatannya juga begitu, hatinya juga dikunci. Double. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa khatama ala qulubikum kama qala ta'ala amman yamlikus sam'a wal absara. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain, siapakah yang mampu untuk menguasai pendengaran dan penglihatan. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa qala wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalang-halangi antara manusia dan hatinya. Jika pendengaran saja yang Allah cabut dan juga sekaligus penglihatan saja tapi hatinya tidak, maka ini masih menjadikan orang itu meraih keberuntungan. Kenapa? Karena mungkin fisiknya yang Allah cabut tetapi hatinya tidak. Betapa banyak orang yang fisiknya sehat, lengkap, ternyata ketika hatinya sakit, menjadikan amal perbuatannya pun jelek, rusak. Sebaliknya, ada orang yang pendengarannya, penglihatannya Allah cabut, tetapi hatinya Allah hidupkan, maka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sempat ada tayangan saya melihat di media sosial itu, seorang anak buta, mungkin usia sekitar 12 tahun, itu hafal Al-Quran, buta. Itu menghafalkan
setor hafalan kepada syekhnya, itu dari rumah ke tempat hafalannya itu sekitar 30-35 kilo tiap hari. Kadang hanya setor 1 ayat. Lalu kemudian ditanya oleh seorang reporter yang biasa menyiarkan Al-Quran, mendatangi orang-orang yang hafal Al-Quran dengan keterbatasan, termasuk lembaga-lembaga yang mencetak para penghafal Al-Quran. Ditanya anak ini ditanya, apakah engkau seandainya diberi oleh Allah satu doa yang pasti Allah kabulkan, apakah engkau akan meminta supaya Allah mengembalikan penglihatanmu? Kinten-kinten jenengan nek ditawari ngonten wis dalam kondisi buta, nggih, padahal jek nom, wis donga tak turuti dongamu. Nek Allah sing ngomong ngonten, dawuh ngonten, kira-kira normale nggih kula kalian jenengan pasti akan meminta sesuatu yang apa yang menjadi kelemahan kita. Contohnya niku wau. Buta. Ternyata jawabannya anak niki mboten. Saya ndak meminta supaya Allah menyembuhkan kedua mata saya. Mboten ngonten sing dijaluk. Kenapa? Beliau anak ini kemudian menyebutkan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Beliau mengatakan bahwa menukil hadis Nabi sebenarnya ini. Siapa yang ikhlas menerima ketika diambil 2 anggota badannya yang paling dia senangi. Maksudnya di sini adalah kedua matanya. Maka Allah nanti akan menggantinya dengan penglihatan yang lebih baik di surga. Ini yang menjadi motivasi anak tersebut untuk tidak berdoa agar dikembalikan penglihatan kedua matanya. Mboten njaluk ngonten. Justru beliau anak ini berdoa agar hafalannya itu dijaga, hatinya dijaga. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi. Kalau Allah sudah mencabut pendengaran, penglihatan, hati juga sekaligus, siapa sesembahan yang selain Allah yang mampu mengembalikannya? Kata Ibnu Katsir, ai hal ahadun ghairullahi yaqdiru ala raddi dzalika ilaikum. Apakah ada seseorang selain Allah yang mampu mengembalikan itu kepada kalian? Idza salabahallahu minkum, jika Allah mencabutnya dari kalian. La yaqdiru ala dzalika ahadun siwahu, maka tidak ada seorang pun yang mampu atas hal tersebut. Kalau Allah mencabut pendengaran, penglihatan, bahkan hati, maka tidak ada satupun selain Allah yang mampu mengembalikannya. Kemudian undur kaifa nusarriful ayati. Lihatlah bagaimana berkali-kali kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami, ai nubayyinuha wa nuwadhdhihuha wa nufassiruha. Kami terangkan, kami jelaskan, kami tafsirkan ayat-ayat itu, tanda-tanda kebesaran kami itu. Dalatun ala annahu la ilaha illallah, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa annama ya'buduna min dunihi batil wa dhalal, dan bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil wa dhalal, dan sesat. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu muaranya, intinya untuk menunjukkan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pun tujuannya tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah. Artinya supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Itu tujuannya. Ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, termasuk jin dan seluruh alam semesta, semua itu tujuannya tidak ada yang lain agar kita mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena ketika kita melihat penciptaan diri kita, penciptaan alam semesta, maka kita akan mengakui betapa maha besar, betapa maha agung, betapa maha kuasanya Allah, sehingga menjadikan kita wajib untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, Ibnu Katsir juga menyebutkan ketika memerintahkan orang-orang Quraisy untuk memperhatikan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, untuk melihat bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit diciptakan, kemudian bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana langit ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Tujuannya apa? Supaya mereka menyadari bahwa yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang hanya meyakini bahwa satu-satunya pencipta itu Allah, sementara dia tidak memurnikan ibadah dia kepada Allah, berarti bukan dikatakan orang yang beriman. Bukan dikatakan orang yang beriman. Oh ya, pangeran jenis sing maha kuwasa, sing nyiptakno kabeh. Tapi ternyata dia ibadahnya dipalingkan kepada selain Allah. Ndungone ten sakliyane Allah, njaluk rezekine ten sakliyane Allah, golek jodhone ten sakliyane Allah. Sak piturute. Walaupun dia berkeyakinan pangeran niku ana, pangeran niku sing kuwasa nyiptakno. Niki mboten enten bedane mirip kali keyakinane tiyang musyrik Mekah riyen. Nek ditakoni sapa sing nyiptakno langit karo bumi, sapa sing ngatur, jawabane nggih Allah. Bahkan luar biasa tiyang musyrik Mekah riyen niku. Dalam kondisi kepepet, dalam kondisi enten bahaya, justru elinge nang Allah tok. Contohnya ten surat Luqman niku nek ten laut, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali, ketika dikepung oleh ombak sebesar gunung, da'awullaha, ndungone nang Allah mawon, mukhlisina lahuddin, ikhlas. Ndungone niku ikhlas. Tetapi tatkala kami selamatkan ke daratan, balik maneh. Aja sampai kualik lho nggih. Kalau kalian jenengan kadang-kadang nek kepepet justru melayune nang pundi? Tukang kredit nang dukun. Kepepet. Keliru, mosok kalah kali wong musyrik Mekah riyen. Tapi tetap saja mereka yasdifun, berpaling. Wis bolak-balik. Allah niku jelasno tanda-tanda kekuasaan Allah. Pancet ae. Aisummahum ma'al bayani yasdifun. Ketika mereka mendapatkan penjelasan, keterangan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, apa yang mereka sembah itu batil, mereka yu'riduna 'anil haqq, berpaling dari kebenaran, wa yasuddunan nasa 'anittibaihi, memprovokasi menungso supaya napa gak mengikuti ayat-ayat Allah. Niki parah. Cara tiyang berpaling tok kan ya awake dhewe. Gak iki memprovokasi wong liya. Wis repot. Cara awake dhewe nggih wis ora masalah. Tapi niki memprovokasi wong liya. Ayat yang ke-47. Kembali Allah Subhanahu wa taala niki ngengken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul ara'aitakum, omongno Muhammad nang wong-wong sing padha nggorohno
nang wong sing ingkar. Ara'aitakum, jelasno. In atakum adzabullahi baghtah. Sekiranya azab Allah datang kepada kalian baghtatan, secara tiba-tiba. Ai wa antum la tash'uruna bihi hatta baghtukum wa fatta baghatakum wa faja'akum. Ketika datang azab Allah sedangkan kalian tidak merasa, dan sekonyong-konyong azab itu mendatangi kalian. Au jahratan ay zahiran ayanan, secara jelas azab Allah itu datang menimpa kalian. Dan azab Allah itu memang kadang-kadang gak disangka. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna wahum naimun. Apakah penduduk desa merasa aman ketika datang tanda-tanda kebesaran kami, yaitu azab kami, ketika mereka tidur? Kadangkala Allah mendatangkan azab itu ketika waktu duha, wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Bermain-main ini maksudnya kiasan kerja, macam-macam melakoni aktivitas. Ternyata tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau datang lailan, malam hari ketika mereka sedang tidur. Mane kadang-kadang moro-moro bengi ana longsor. Padahal temriku kata wong sing jek turu. Kondisi pas turu, tilem, tiba-tiba enten longsor. Utawi enten gempa. Nek sing dhisik niku tsunami kan waktu-waktu duha nggih. Waktu-waktu duha, macam-macam. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Aktivitasnya macam-macam. Ono sing pas nglakoni maksiat. Nggih. Ono sing pas salat duha, nggih, rukuan meninggal. Nah, kedatangan azab Allah Subhanahu wa taala baghtatan, secara mendadak, jahratan au jarotan, atau terang-terangan, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Siapa lagi kaum yang akan dihancurkan kalau tidak mereka orang-orang yang zalim. Innama kana yuhitu bizzalimina anfusahum. Sesungguhnya azab itu meliputi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Bisyirki billah. Ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum yang zalim ini maksudnya ya orang yang melakukan kesyirikan tadi itu, yang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Mereka disebut zalim. Kenapa? Karena zalim itu kan secara bahasa maknanya napa? Wat usyai'i ghaira maudhi'ihi, ndekek sesuatu tapi mboten ten panggenane. Niku zalim. Lawane zalim napa? Lawane zalim napa? Mboten zalim. Lawane zalim nggih mboten zalim. Oh, jenenge lawan kata kan tinggal nambahi tidak ngonten mawon. Besar, tidak besar. Dolim, tidak dolim. Sangel-angel. Lawane dolim ya adil. Adil niku maknane wat usyai'i fi maudhi'ihi. Ndekek barang, ndekek sesuatu ten panggenane, niku jenenge adil. Kenapa orang yang melakukan kesyirikan itu dikatakan dolim? Ndekek sesuatu mboten ten panggenane. Karena semestinya tiyang niku kan ibadah.
ndekek ibadah ngabekti niku ten Allah mawon. Tapi ternyata mboten. Didekek ten sakliyane Allah. Berarti zalim. Makanya ten surat Luqman niku nggih jelas, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka tidak ada yang dihancurkan oleh Allah kecuali mereka, orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Dan kezaliman yang paling besar niku syirik dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanjul ladzina kanu ya'buduna Allah wahdah. Wa yanjulan selamat sapa alladzina wong-wong kanu kang ana sapa alladzina ya'buduna iku ya'buduna padha nyembah Allah ing Allah. Sing selamat niku tiyang sing ibadah dan Allah wahdahu la syarikalah. Ibadah dan Allah tok. Ngabekti nyuwejekaken ibadah dan Allah. Nah, orang-orang yang melakukan kesyirikan dumateng Allah gini ku yuhlak, dibinasakan dengan adab yang mungkin datangnya tiba-tiba atau secara terang-terangan yang bisa dilihat mata. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Ibnu Katsir. Maka orang yang selamat tadi, tiang sing ibadah dumateng Allah mawon boten ngelakoni kesyirikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak duwe wedi lan boten susah atine. Niki kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ayat lintu inggih menika wonten surat Al-An'am ayat 82, alladzina lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang beriman sing boten nyampur imane kali kedzaliman. Ketika ayat niki dawuhaken kalian Nabi dumateng para sahabat niku atine napa nggih gawok, gelisah, wedi. Sehingga tanglet dumateng Kanjeng Nabi terus pundi Nabi nggih mboten saged lah kita niki nyampur antara iman kali kedzaliman niku. Dipahami dolim secara khusus. Mesti enten di antara kita niki sing nggih iman nggih nglakoni maksiat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak mendengar firman Allah dalam surat Luqman bahwa yang dimaksud dolim di sini adalah napa? Kesyirikan. Tiang sing boten nyampur aduk antara iman kali kesyirikan, tiang kalau wau bakal angsal rasa aman. Nggih, ten akhirat, ten donya nggih angsal hidayah. Berarti memang ya enten tiyang niku sing nyampur aduk antara iman kali kesyirikan. Iman ten Allah, tapi nggih ngoten. Jaluke nggih ten sakliyane Allah. Berarti niki dicampur keimanane kali kesyirikan dengan istilah zalim. Maka tiang ingkang aman benjang ten akhirat angsal hidayah saat ten donya niku tiang sing boten nyampur adoaken niku wau. Mangkane tiang sing ikhlas ibadah, ikhlas niku khalis niku maknane murni. Labanan khalison saigon lisyaribin. Nggih. Wedhus niku diperah susune. Susune niki susune wedhus niki terletak antara darah kali kotorane, kali teleke. Tapi gak kecampuran darah, gak kecampuran telek. Makanya disebut labanan khalison, susu sing murni. Walaupun mepet napa namine kotoran kali darah. Tapi sing ditokno murni, makanya istilahnya labanan khalison. Susu sing ikhlas, susu sing khalis, murni. Makanya istilah mukhlisina lahuddin niku berarti nggih murni, mboten kecampuran. Wong sampean dhewe nek tuku apa-apa kecampuran sing gak bener ya gremeng. Ya kudu sing murni. Ya jajum ya.
Cuma itu dicampur dodol minyak kok soalnya. Dodol minyak ya mana campurannya ya. Pemane regane 1000. Soalnya konsumennya kan ada ciri-ciri, ya. Pinten sakniki regane 2000. Oh, 2000. Ngono ae sak bak entek. Iya. Berarti gak ikhlas, gak khalis itu, bukan minyak yang khalis. Minyak khalis itu berarti ya minyak yang bibit murni itu. Nah, itu. Ayat berikutnya Allah berfirman dengan menyebutkan fungsi dari para rasul yang beliau utus, yang Allah utus. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundirin. Dan tidaklah aku utus para rasul kecuali mubasyirin hale dadi apa nggawa kabar gembira wa mundirin lan meden-medeni. Mundir niku maknane meden-medeni. Ini fungsi Allah mengutus para rasul. Para rasul niku jumlahe pinten hadis? 314. 313 atau 314. Nek nabi luwe akeh pinten? 124.000. Makane kan wa minhum lam naksus alaik. Di antara mereka ada yang enggak kami ceritakan kisahnya kepadamu Muhammad. Makanya enggak perlu sedih nggih. Nek misalnya jenengan gak dilem wong jenenge gak diceluk, para nabi para rasul ana sing gak diceritakno gak dikenal. Kali menungso tapi nabi, tapi rasul. Sing penting dikenal penduduk langit. Wong bumi gak kenal tapi sing kenal langit, gak masalah. Syaratnya ya kudu akrab karo wong langit. Nggih. Nabi Yunus niku ketika di jero weteng, wetenge napa? Wetenge iwak. Napa sing diucapaken? Napa? Masa gak hafal? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Begitu Nabi Yunus ngucap ngenten iki, para malaikat sing ndek langit niki ngomong hadza sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Loh, iki kan suarane wong sing familiar bagi penduduk langit dari hamba yang juga dikenal. Ngoten lho. Dadi nek jenengan niku wis dikenal karo penduduk langit, suarane wis gak dipanglingi karo penduduk langit, gak usah khawatir. Tapi nek gak tahu kaitan ya malaikat suarane sapa iki? Dungaren. Kan ngoten. Tapi tetap diterusno sampai dikenal. Ngoten. Malaikat sampai mengatakan hadza sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Ini suara yang ma'ruf, dikenal. Kami biasa dengar suaranya wong iki. Fungsinya adalah mubasyirin wa mundirin. Ngekei kabar bebungah, nggih nyenengno, kali medeni. Jadi termasuk para dai iku ya gak nyenengno tok. Wong sing diceramah itu sawenengno tok, gak wedi blas akhire kanthi wedi. Kok diwedani tok tiap ceramah. Gak seneng blas wong akhire ya. Fungsinya harus imbang, mubasyirin wa mundirin, basyira wa nadhira. Tadi Ibnu Katsir ngenten. Ini maksud memberi kabar gembira kali peringatan niku. Ai mubasyirina ibadallahil mu'minina bil khairat. Memberi kabar gembira kepada para hamba Allah yang beriman dengan apa? Kebaikan. Tiang-tiang sing iman, nggih purun nganut ten rasul niku wau, ten nabi niku wau, dikei kabar gembira dengan kebaikan. Kebaikan napa? Ya swarga. Wa mundirina lan meden-medeni memberi peringatan man kafara billahi, sinten tiange sing kufur terhadap Allah, mboten manut ten nabi lan rasul niku wau, an nikmat wal ukubat. Nikmat niku lawane nikmah.
Makanya hati-hati. Tambah fasih, tambah salah. Nikmah. Ya, kita bersyukur terhadap nikmah ini. Wah, ya tambah salah. Nikmah niku napa? Hukuman. Hukuman. Siksaan. Makanya seperti teknologi zaman sekarang itu bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmah. Pun di fase-fase no. Keliru salah. Bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmah. Nikmah sekali ini. Sama dengan adabun alim, itu harusnya hamzah, bukan ain. Ya. Kalau nggak ngerti ya lucu juga sih. Sing ngerti arti ini, kadang wong di fase-fase no hamzah diwaca ain, tambah salah. Kata fase ini ain. Mubasyirina ibadallahil mu'minina bil khairat wa mundirina man kafara billahi an-niqmati wal uqubat. Siapa mereka yang kufur terhadap Allah akan mendapatkan apa hukuman dan akibatnya. Niku fungsine. Nggih. Fungsine nabi, fungsine rasul termasuk para penerus nabi, para penerus rasul yaitu para ulama, fungsinya dua itu. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faman amana wa aslaha, sehingga sinten tiange sing iman, ai faman amana qalbuhu, sinten sing iman atine. Soalnya masalah iman niku penggaweane ati. Iman ini kan artinya percaya, percaya niki kan termasuk amalan ati. Faman amana qalbuhu bima ja'u bihi, terhadap nopo sing digawa para nabi para rasul niku wau. Wa aslaha amalahu, mantun ngonten memperbaiki amalnya, ngepii amalane dengan cara nopo bittibaihi iyahum, kelawan ittiba dumateng nabi rasul niku wau. Bittibaihi iyahum, atine percaya iman, mantun ngonten terus anggota awake niki mbuktekno dalam bentuk amalan sing apik. Amalan sing apik niku napa? Sing mengikuti nabi lan rasul niku wau. Makane istilah iman kali amal soleh. Nek iman niku amalan ati, nek amal soleh niku amalan anggota badan. Iman tok tapi gak amal soleh nggih, berarti imane gak sah. Imane gak sah. Kalimat thayyibah, ucapan-ucapan kita yang baik, zikir-zikir kita, itu akan naik kepada Allah dengan didorong oleh amal soleh. Wal amalus salihu yarfa'uh, amal soleh itu akan mendorong naik ke atas. Naik ya ke atas, naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh itu yang akan mendorong. Podo kali tiang sing ngandalno nasape gak iso nek gak di surung karo amale. Man abta'a nasabuhu, man abta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Sopo sing amali lemot nggih, nasape mboten saged ndadekno cepet. Pemane arek nom niku gak oleh ngandalno bapakne, gak oleh ngandalno mbahne. Ada al-hikim al-arabiyah, ada kata-kata mutiara Arab itu, laisa asyababu man qala kana abi. Arek enom sing temen iku duduk arek sing ngomong bapakku biyen ngono, wis bapakku mbahku. Tetapi ya, pemuda yang sebenarnya itu adalah man qala ha anadha, ya iki awakku.
Niku sing arek nom asli. Dudu sing ngandalno kana abi dhisik bapakku. Dhisik mbahku. Lah saiki awakmu. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim, tiang sing atine iman mantun ngonten amalane apik krana ngikuti nabi rasul niku wau, balasane napa? Fala khaufun alaihim, mongko ora wedi ing atase wong-wong iku wau, ai bin nisbati lima yastaqbilunahu, apa yang akan mereka hadapi kelak dan akhirat, gak wedi. Padha karo waline Allah niku. Kekasih Allah niku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak wedi, maksudnya gak wedi napa? Gak wedi terhadap napa? Perkara akhirat nanti. Kenapa? Karena mereka para wali Allah itu mereka orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian mereka. Sadurunge dipundhut kalian Allah wis dikei kabar gembira sehingga gak wedi menghadapi. Walahum yahzanun, terus mboten susah ai bin nisbati ila ma fatahum wa tarakuhu wara'a dhuhurihim, gak kuwatir gak susah terhadap nopo sing ditinggalno sakmarine pejah niku wau di belakang mereka. Min amrid dunya wa iha, dari perkara-perkara dunia dan segala macamnya. Ikhlas ridho ninggal anak, ikhlas ridho ninggal bojo, ikhlas ridho ninggal dunyane. Nah niki mboten sedih. Kenapa? Karena berbeda dengan orang yang tidak beriman. Niku mesti kate ninggalno donya wis dikumpulno gak karo-karuan nyambut gawe esuk sore awan bengi sikil dadi napa? Ndas dadi sikil ngoten mawon. Nggih. Ternyata belum sempat menikmati mati. Nggih. Nyambut gawe 20 tahun, 35 tahun, nggih. Ninggalno salat, ninggalno sembarang, carane nggih ngawur, nggih. Begitu mestine nggih wayahe leren nikmati mati. Ya bejone bapakne arek-arek sing anyar. Sarene kepala sekolah kula ngonten. Wis bejane bapakne sing anyar jare ngoten. Jenenge dipikir-pikir nggih ngoten jane iya. Ya nek bener ya. Nggih. Cara menikmati nggih niku wau dadekno tabungan di akhirat. Supaya napa sewaktu-waktu nggih pisah kalian dunya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga gini ku wau cirine wali kekasih Allah niku nggih lepas bebas nggih ketika pisah kali dunya. Allahu waliyuhum fima khalafuhu, Allah yang akan menjadi pembela mereka di belakangnya. Wa hafidhuhum, gak usah khawatir, Allah sing jaga. Napa sing ditinggal niku anak bojo, Allah sing jaga. Makane perlune napa kula kalian jenengan niki cara ngonten nata sanad napa nggih sanad keturunan. Nata sanad keturunan. Nek kula kalian jenengan berusaha dadi wong apik nggih, ya usaha anak turune dadi wong apik. Mbek didongakno. Makanya kadang enten kiai niku sing ngomong nang anake, "Le, ndukur-ndukurmu iku ya hafal Quran kabeh. Nek iso ya awakmu ya hafal Quran." Nerusno ngoten. Cek gak pedhot ya ngoten. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Sementara tiang-tiang ingkang kadzdzabu anggorohake bi ayatina kelawan ayat-ayat kita nggih menika ayat-ayat Allah
Napa yamassuhumul adzabu. Yamassu niku artine ndemok, massa yamassu niku ndemok. Hum ing wong kang ngorohake apa al adzabu siksa. Bima kanu yafsukun kelawan napa ingkang ndadosaken faseke tiang-tiang niku wau. Terus Ibnu Katsir ngenten. Ayyanaluhumul adzabu. Mereka akan mendapatkan adab, ditimpa adab bima kafaru terhadap apa yang mereka kufuri, bima ja'at bihi rusul terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Wa kharaju an awamirillah, dan juga ketika mereka keluar dari perintah-perintah Allah, wa ta'atihi dan ketaatan kepadanya, wartakabu mereka melakukan min manahihi dari larangan-larangan Allah, wa maharimi dan yang diharamkan oleh Allah, wantihaki hurumatihi dan mencegah kehormatannya. Terus tiang ingkang mendustakan ayat-ayat Allah niku maksude boten percaya terhadap nopo ingkang dibeto kalian para rasul. Sehingga ingkang muncul sikap membangkang boten ngelaksanakaken perintahipun Allah, boten taat, gandengane ngelakoni maksiat. Maka tiang ngenten iki yamassuhumul adzab. Bahasane sajane nggih halus. Yamassu itu kan menyentuh, tersentuh. Tersentuh kan gak podo. Didemok karo dijerongkokno iku gak podo. Kan kaya halus nanti. Tapi sak enteng-entenge sak demok-demoke tapi nek adab nggih rusak. Dadosaken binasa. Sebab apa? Yafsukun fasek. Fasek niku tiang sing dodro terus-terusan ngelakoni maksiat niku jenenge fasek. Nek kadang-kadang mboten diarani fasek. Nggih. Fasek niku tiang sing terus-terusan ngelakoni maksiat. Tiang sing fasek ngenten niki gak sah didadekno imam. Gak sah didadekno imam. Baik fasiknya yang dilaksanakan itu secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kecuali sing dadi makmum padha fasike. Termasuk juga kecuali pada saat sholat Id maupun sholat Jumat yang dipimpin oleh waliul amri. Waliul amri fasik ya rapopo. Kondisi ngonten nggih, para ulama fikih jelasaken. Ada yang fasik sampai mengkafirkan pelakunya. Ketika memiliki keyakinan akidah yang sampai mengeluarkan tingkat berat. Contohnya Jahmiyah atau Syiah Rafidhah. Iku gak oleh Ahlussunnah dadi makmum ini gak oleh. Bahkan teman-teman Hambali itu gak oleh Ahlussunnah nyolati. Itu. Sing parah-parah ngoten niku. Wallahu a'lam bissawab. Nggih. Terus niki penjelasan ringkas singkat surat Al-An'am ayat 46 ngantos 49. Wonten pertanyaan monggo. Pas nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang kita kaji dalu menika dados ilmu ingkang manfaat lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi istiqomah dumateng manah kula kaliyan panjenengan sedaya saged nglampahi ketaatan-ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi anak keturunan kula kaliyan panjenengan sedaya dipun dadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala anak-anak keturunan ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala lan saged dipun kempalaken sami-sami minjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.